Orang yang lemah imannya itu bisa kita gambarkan bukan berarti tak ada keimanan. Dia masih ada keimanan di dalam hatinya, tetapi panggilan Allah ini dia jawab dengan waktu yang dia undur-undur. Kalau maghrib, kalau zuhur itu sanggap sampai jam 3, maka di ujung-ujung waktu mau habis waktu zuhur itu baru dia tunaikan. Tapi sholat itu tetap dia tunaikan, berarti masih ada iman tuh. Selama masih dia penuhi panggilan Allah, meskipun dalam keadaan yang di terakhir dalam bentuk dia tunaikan, masih dianggap sebagai orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita sudah masuk pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab. Dengan arti kata kurang ataupun pas 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan pada bulan suci Ramadan tersebut. Dan tentunya yang kita harapkan adalah ada sedikit bekal, ada sedikit persiapan yang kita bisa tunaikan sebelum memasuki bulan perlombaan tersebut. Karena kita mengkhawatirkan kalau tidak ada bekal, kalau tidak ada persiapan, kalau orang ibaratkan orang yang jarang lari maraton, tahu-tahunya dia diajak kawannya untuk maraton, pas lari itu pasti tidak akan kuat untuk lari maksimal itu. Maka bulan Ramadan itu ibaratkan sebuah perlombaan, bulan yang Allah hadirkan untuk semuanya. Berlombalah, kejarlah amalan, kejarlah ibadah puasa, ibadah di bulan Ramadan tersebut. Maka banyak yang kita lihat berguguran di awal-awal Ramadan. Pekan pertama 7 hari itu sudah banyak yang berguguran. Karena apa? Karena banyak yang terkejut dengan amalan yang ia tunaikan itu. Dan semoga kita tidak termasuk kepada orang-orang yang terkejut dengan dihadirkan bulan Ramadan tersebut. Kita bersalawat dan bersalam pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak pengurus masjid yang kita hormati, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah musalla asyakirin rahimakumullah. Ayat yang kita ambil pada malam hari ini termuat di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-70 sama 71. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita bisa terjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang sempurna. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha, dan siapa yang taat pada Allah, wa rasulahu, dan juga taat kepada rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia sungguh mendapatkan kemenangan, dan kemenangan yang dia dapatkan itu adalah kemenangan yang besar. Bapak Ibu yang kita muliakan, ayat ini seirama dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala di awalnya itu dengan
panggilan untuk tunaikan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kalau kita preteli satu-satu, sebenarnya ini adalah salah satu bentuk panggilan yang Allah hadirkan di dalam ayat Al-Quran, dan yang Allah panggil itu adalah orang-orang yang beriman. Dan biasanya kalau kita jumpai di dalam ayat Al-Quran, panggilan itu dimulakan dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu bermakna ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi itu sudah pindah ke kota Madinah. Tapi kalau kita jumpai di dalam ayat Al-Quran, panggilannya itu dimulakan dengan ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Maka itu bermakna ayat itu rata-rata, kebanyakan itu ayatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi masih berada di kota Makkah. Artinya kalau ya ayyuhalladzina amanu, maka keimanan itu sudah kokoh, dia sudah hadir keimanan itu di dalam hati sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau yang dipanggil itu adalah ya ayyuhan nas, maka itu adalah proses untuk menguatkan keimanan sahabat-sahabat Rasul pada waktu masih pada periode Makkah. Kalau kita ceritakan sedikit, 13 tahun Nabi berdakwah di kota Makkah dan 10 tahun Nabi itu berdakwah di kota Madinah. Maka termasuk ayat ini bahagian dari ayat Madaniyah, ayat yang diterima oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah hijrah ke kota Madinah. Yang kedua kita lihat adalah panggilan Allah ini, seruan Allah ini Allah hadirkan, Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Lalu Allah mulakan juga dengan huruf ya. Biasanya di dalam bahasa Arab ya ini untuk memanggil siapapun orang dan bagaimanapun jarak dia. Sebenarnya panggilan dalam bahasa Arab itu banyak dia. Ada menggunakan huruf A. Ya Ahmad. Cukup menggunakan huruf A itu sudah merupakan panggilan, huruf kata seru gitu. Namun ya ini itu biasanya untuk memanggil orang yang dekat, itu bisa kita panggil ya Ahmad gitu. Bisa kita pegang pundaknya, kita seru dia. Agak jauh sekira jarak kita ini, kita juga menggunakan huruf ya. Ya Riset, ya Ustaz Riset gitu. Tapi jauh dia, memang betul-betul jauh dia. Yang penting suara kita ini sampai ke dia, itu kita juga bisa memanggil huruf dengan huruf ya. Itu dalam bahasa Arab gitu. Lalu kalau kita dekatkan kepada seruan Allah ini kepada orang-orang yang beriman, maka itu mengindikasikan seruan Allah ini Allah tujukan kepada setiap orang yang ada keimanan di dalam hatinya. Baik dia itu merasa dekat dengan Allah, atau biasa-biasa keimanannya, atau dia itu agak jauh gitu. Jauh itu dia memang berartinya mungkin dia agak jarang untuk penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan diwajibkan, atau ulama itu berbeda pendapat tuh. Ada yang menyebutkan salat berjamaah bagi laki-laki itu ada hukumnya 2. Kebanyakan ulama kita berputar di hukum 2 ini. Ada yang menyebutkan wajib hukumnya, ada yang menyebutkan sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Bergantung ke kita, mana yang kita lebih dukung nih. Kalau menyebutkan wajib, maka kita harus tunaikan ibadah salat berjamaah itu bagi laki-laki itu di masjid itu, ataupun di musala. Tapi kalau kita pilih yang kedua, dan itu pun tidak masalah, kita pilih anggap yang kedua, sunnah yang begitu dikuatkan, maka kita pun seyogyanya harus mempersiapkan diri sebenarnya untuk memenuhi panggilan yang ini. Kalau orang yang kuat keimanannya, maka dia akan upayakan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada berkumandang azan, maka dia akan datang ke tempat azan itu. Maka berarti orangnya kuat keimanannya. Kalau orang yang biasa-biasa keimanannya, dia memang tunggu dulu azan itu berkumandang. Kalau ada azan berkumandang, dia datang. Tapi kalau mungkin muazzinnya ataupun mic-nya tak hidup, ataupun memang lampu yang mati, tak ada orang terdengar azan di musala, dia tak datang gitu.
Mungkin masjidnya tak ada imamnya, tak ada gharibnya, dia tak datang itu. Itu berarti standarnya biasa keimanan orang. Atau orang yang lemah imannya. Orang yang lemah imannya itu bisa kita gambarkan bukan berarti tak ada keimanan. Dia masih ada keimanan di dalam hatinya, tetapi panggilan Allah ini dia jawab dengan waktu yang dia undur-undur. Kalau maghrib, kalau zuhur itu anggap sampai jam 3, maka di ujung-ujung waktu mau habis waktu zuhur itu baru dia tunaikan. Tapi solat itu tetap dia tunaikan, berarti masih ada iman tuh. Selama masih dia penuhi panggilan Allah, meskipun dalam keadaan yang di terakhir dalam bentuk dia tunaikan, masih dianggap sebagai orang yang beriman. Maka orang-orang seperti itu, orang yang kuat keimanannya, biasa keimanannya, ataupun orang yang lemah keimanannya, asal masih ada iman dalam hatinya, maka dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk kepada ayat seruan puasa tadi. Kalau orang yang berpuasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang kalau kita lihat, dia akan tetap penuhi panggilan Allah di awal bulan puasa. Orang yang kuat imannya, orang yang biasa imannya, orang yang lemah imannya, bahkan orang yang baru muncul keimanan di dalam dirinya, maka di awal puasa itu sama-sama itu dia akan tunaikan ibadah puasa, akan ramai ibadah di bulan puasa itu. Masjid mushola itu akan ramai di bulan puasa. Tapi nanti yang akan membedakan itu adalah ketika waktu itu berjalan. Waktu itu akan menjadi penyeleksi di antara orang-orang ini. Orang-orang yang kuat itu, maka dia akan senantiasa langgeng keibadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kita muliakan, ayat ini Allah perintahkan dua hal kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Namun sebelumnya kita juga ingin sampaikan, ayat ini merupakan di antara 3 ayat yang cukup sering dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu khutbah. Baik itu khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, ataupun khutbah di solat kusuf ataupun kusuf, solat gerhana matahari, gerhana bulan, ataupun waktu, yang penting waktu Nabi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar, biasanya beliau mengutip salah satu, bahkan tiga-tiganya. Kalau kita biasanya khotib di Pasir Pengarayan ataupun di beberapa tempat, kita lihat biasanya setelah wasiat takwa itu, ayat yang dikutip oleh khotib itu adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu biasanya yang dikutip oleh para khotib di daerah kita itu. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, beliau juga mengutip ayat di awal surah An-Nisa. Awal surah An-Nisa itu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu surah An-Nisa. Biasanya Nabi juga kutip ayat ini. Dan yang ketiga itu adalah ayat surah Al-Ahzab ayat 70 sama 71 ini. Maka Nabi ungkapkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Takwa itu biasanya kita terjemahkan ada yang menyebutkan, ada yang menerjemahkan ketakwaan itu melakukan ketaatan kepada Allah dan menghentikan seluruh yang dilarang oleh Allah. Ada yang menyebutkan takwa itu adalah maknanya. Ada juga yang memaknai takwa itu dengan ungkapan sikap kehati-hatian dari seorang hamba. Ibaratkan orang yang ingin berjalan keluar rumahnya, lalu di pekarangan rumahnya itu banyak hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan kakinya terluka, apakah itu duri, apakah itu paku. Maka ketika dia melangkah ke pekarangan rumahnya, maka dia melangkah dengan hati-hati, maka itu adalah bagian dari takwa. Maka kalau kita bawakan orang yang memiliki sikap kehati-hatian di dalam menjalani kehidupan, maka itu bahagian dari ciri orang yang bertakwa.
Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu pernah memaknai takwa itu dengan cukup panjang kalimatnya. Kita ambil satu kalimat yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Beliau sampaikan takwa itu, ketakwaan itu adalah al-amalu bitanzili, beramal dengan apa yang Allah turunkan, maka itulah ketakwaan. Memang itu dia bahagian dari yang sangat ringkas sebenarnya, mengamalkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah dia kita amalkan, kalau jangan lakukan kita hentikan, maka itu dia bahagian dari ketakwaan gitu. Itu yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Berarti kalau kita ambil kalimat yang disebutkan Ali ini, bermakna takwa itu ada satu upaya, ada satu kegiatan yang kita tunaikan. Orang yang bertakwa bukan berarti orang yang diam-diam gitu. Orang yang bertakwa bukan berarti dia hanya tiduran saja gitu. Berarti orang yang bertakwa itu orang yang melakukan aktivitas. Itu bagian dari orang yang bertakwa. Maka kalau kita lihat juga orang yang beramal dengan apa yang diturunkan, berarti ada dua hal itu. Beramal ia juga, lalu ada tanzil. Tanzil itu berarti ada keilmuan. Dia melakukan amal sesuai dengan apa yang diperintahkan. Maka nanti jangan sampai hanya berucap kita, yang penting kan beramal baik gitu. Nah, itu kalimatnya kurang pas gitu. Yang penting kan kita tunaikan amal. Amalnya apa contohnya? Berpuasa gitu. Kenapa puasa di awal bulan Rajab? Karena bulan Rajab, berpuasa di bulan Rajab itu mendapatkan pahala seperti ini, seperti ini. Itu apakah ada perintah dari Rasul atau tidak? Nah, itu menjadi persoalan. Maka ini ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada hadis itu yang memang Nabi sampaikan, ada yang tidak sampai periwayatan itu kepada Nabi itu. Dan ada juga orang yang membuat-buat cerita lalu disebutkan ini Nabi yang sampaikan itu. Nah, itu berbahaya tuh. Kalau memang Nabi sampaikan tunaikan ibadah puasa di tanggal 9 Zulhijjah itu, Nabi pun tunaikan, sampaikan seperti itu. Lalu orang yang menunaikan puasa di tanggal 9 Zulhijjah diampuni dosanya 1 tahun ataupun 2 tahun. Maka ketika kita tunaikan ibadah puasa di bulan Zulhijjah, di tanggal 9 Zulhijjah, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala sesuai dengan yang disampaikan oleh baginda Rasul. Tapi kalau tidak ada Nabi sampaikan puasa di awal bulan Rajab, di tanggal 1 Rajab mendapatkan pahala seperti ini, akan digugurkan dosanya selama 600 tahun, akan ibaratkan orang beribadah selama 600 tahun gitu, atau ibadah bentuk pahala yang lainnya, sementara Nabi tak sampaikan, maka ketika kita tunaikan ibadah puasa tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan itu. Maka kita beramal itu harus sesuai dengan apa yang ditujukan gitu. Maka itulah sebenarnya fungsi dari diadakan wirid pengajian seperti ini, agar bisa kita memperbaiki. Bukan berarti Bapak Ibu ketika ditunjukkan ataupun ketika disebutkan ini tidak ada dalilnya, ini tidak ada petunjuknya, bukan berarti itu menyalahkan kita, enggak gitu. Jangan pula kita ketika dengar ceramah ataupun dengar khutbah Jumat, amal yang kita tahu, amal yang kita biasakan itu tahunya tidak ada yang menyuruhnya, lalu kita disalah-salahkan. Bukan disalah-salahkan sebenarnya, tetapi kita, guru itu mau menunjukkan ini loh yang diinginkan. Ini satu kasus ya, karena 2 hari ini dan juga saya lihat di Facebook itu cukup banyak yang menyebarkan informasi, dan itu disandarkan kepada Nabi. Nabi menyebutkan siapa yang berpuasa 1 hari, 2 hari, 3 hari di awal bulan Rajab, maka ibaratkan dia akan bisa menghapuskan dosanya 600 tahun. Ini diantara ciri-ciri hadis yang palsu gitu. Palsu gitu. Artinya tidak mungkin begitu besar ganjaran pahala yang diberikan. Itu di antara ciri-cirinya. Oh, kalau kita sebutkan itu palsu bukan berarti kita melemahkan, tidak. Tapi memang kita sangat anjurkan. Kita sangat anjurkan kepada para jamaah untuk di bulan Rajab ini perbanyaklah ibadah. Apa yang bisa perbanyak ibadah? Puasa, silakan banyak puasa. Tapi yang keliru itu, kenapa kita puasa? Karena ingin mendapatkan yang disebutkan tadi. Kalau tidak sampai ke Nabi, maka kita rugi saja.
Tapi kalau kita sebutkan beribadah, banyak kita beribadah di bulan Rajab ini. Kenapa bulan Rajab kita banyak ibadah? Karena pertama, ini adalah bahagian dari bulan yang diharamkan. Bulan diharamkan itu ada 4. 3 kata Nabi itu berturut-turut. Nabi sampaikan langsung, inna iddatash syuhuri, itu ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bilangan bulan itu ada 12, dari Al-Muharram sampai Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang bulan Hijriah itu ada 12. 4 bulan kata Allah itu bulan yang diharamkan. Dan mana yang 4 itu? Dijelaskan oleh baginda Rasul gitu. Kalau Bapak Ibu nanti baca dalam juz 1 atau juz 2 itu, orang Yahudi, orang-orang Makkah dulu, itu mereka itu juga sudah kenal. Itu kan kebiasaan orang Arab itu sebenarnya. Mereka pun sudah kenal dengan ini bulan-bulan yang diharamkan. Haram itu maksudnya bulan yang mereka sucikan, tidak boleh perang gitu. Tapi nanti akan ada disebutkan di dalam Al-Quran itu, orang itu mengganti bulan sesuai dengan kehendak mereka. Bulan ini kita perai dulu untuk perang, tapi bulan depan kita perang. Tahun ini kita tak ada perang dulu, karena tahun kemarin kita tidak 1 tahun tak ada perang, padahal yang dilarang itu cuma 4 bulan, maka tahun ini kita boleh perang. Terkadang seperti itu mereka buat aturan sekehendak hati mereka gitu. Maka itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena bulan yang diharamkan itu sudah disebutkan oleh Rasul, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan 1 yang tersisih. Yang tersisih itu adalah bulan Rajab ini. Memang sangat dianjurkan. Kenapa dianjurkan beribadah bulan Rajab? Karena 1 itu dia bulan yang diharamkan. Haram itu berarti ada tempat yang haram, ada waktu yang haram. Tempat yang haram berarti misalkan tanah haram. Tanah haram itu beribadah di tanah haram, beribadah di Pasir Pengaraian itu berbeda pahalanya. Kita tunaikan solat 2 rakaat di tanah haram, 2 rakaat di Pasir Pengaraian itu tak sama pahalanya, berbeda pahalanya. Tunaikan ibadah di hari biasa dan tunaikan ibadah di bulan yang diharamkan itu pun berbeda pahalanya. Dan kebalikannya, berbuat dosa di tanah haram, mencuri di tanah haram, mencuri di Pasir Pengaraian, angka yang dicuri itu sama-sama 100.000, tapi dosanya berbeda gitu. Sama juga berbuat dosa, berbuat maksiat di bulan-bulan yang haram, di bulan Rajab salah satunya, berbuat maksiat di luar bulan Rajab itu pun akan berbeda dosanya gitu. Bukan berarti kita bolehkan berbuat dosa di luar bulan Rajab gitu. Maka Bapak Ibu, yang kedua, karena para sahabat, para ulama dulu juga sampaikan, bulan Rajab itu ibaratkan orang yang menebar benih. Mungkin selama ini dari puasa tempo tahun dulu sampai sekarang ini, mungkin kita tuh belum pernah khatam Al-Quran misalkan. Maka di bulan Rajab ini kita mulai untuk dekat-dekat dengan Al-Quran. Mungkin dari puasa tempo dulu, tahun dulu sampai saat sekarang ini, mungkin naikkan ibadah puasa sunat nih gitu. Hitung-hitung gitu kan. Kayaknya belum sampai nih. Maka bulan Rajab ini kita upayakan untuk tambah gitu. Bisa di hari Seninnya, bisa di hari Kamisnya, ataupun di tengah bulannya, kapanpun upayakanlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menambah ibadah di bulan Rajab ini. Bulan Rajab itu dia bulan untuk menuai, bulan Sya'ban nanti bulan untuk merawatnya, nanti bulan Ramadan itu adalah bulan panen. Panen maksudnya kita sudah membiasakan puasa nih, kita sudah membiasakan puasa sunnah, kita sudah membiasakan baca Al-Quran, kita sudah biasakan sholat witir gitu. Witir itu kapan? Tak mesti ditunggu witir itu bulan puasa gitu. Apakah witir itu harus 3 rakaat? Tidak juga. Apakah witir itu harus nanti lepas dekat ke solat subuh? Tidak. Boleh lepas solat isya nanti kita solat 2 rakaat, solat qabliyahnya, ba'diyahnya, nanti kita langsung solat 1 rakaat saja. Itu sudah boleh tidak? Witir kita 1 rakaat itu. Maka kita upayakan untuk menambah sedikit ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bulan Rajab ini.
Itu yang pertama. Perintah yang pertama itu takwalah kepada Allah. Perintah yang kedua, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang sadid. Sadid itu sempurna diartikan. Bisa diartikan dengan sempurna, bisa diartikan dengan tepat. Tapi kurang tepat kalau diartikan dengan benar. Benar itu kan elok, bagus juga tuh. Tapi kalau yang diperintahkan wa qulu qawlan sadida, kita artikan dengan yang benar, ucapkanlah ucapan yang benar. Ada kalanya ucapan yang benar itu kalau waktunya tidak tepat, kurang nilainya. Ucapannya benar nih, yang dia ucapkan itu betul, tapi kalau tidak tepat waktunya, maka nilainya kurang. Kita ingin memperbaiki kawan misalkan, tapi kita sebutkan di tengah orang ramai gitu kan. Benar tidak menunjukkan? Benar, ucapannya benar tidak? Benar. Tapi ketika disebutkan di tempat yang tidak tepat ataupun di waktu yang tidak tepat, maka dia kurang nilainya. Maka yang diinginkan itu adalah ucapannya benar, waktunya tepat gitu. Maka kita ini diperintahkan ucapkanlah sesuatu yang benar di waktu yang tepat gitu. Maka itu dua hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ini. Bertakwa kepada Allah, dan bukti di antara satu bukti orang yang bertakwa itu adalah dia mengucapkan ucapan yang benar di waktu yang tepat. Kita teringat dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul, saddidu. Kalau beramal itu, pesan Nabi, kalau beramal itu mesti dia sempurna. Kalau bisa beramal itu sempurna. Sempurna seperti apa? Bagaimana Nabi beramal, seperti itu kita beramal. Kalau tak mungkin sempurna, dan memang kita payah untuk sempurna, Nabi misalkan nilainya 100, kita tak sampai, tak mungkin kita bisa mencontoh kayak Nabi. Kita akui itu, Nabi pesankan saddidu wa qaribu. Kalau tak bisa sesempurna mungkin, minimal mendekati gitu. Kita dekati bagaimana ibadah puasanya Nabi, bagaimana ngajinya Nabi, bagaimana muamalahnya Nabi gitu. Saddidu itu. Tapi nanti di ujung hadis itu disampaikan ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling baik itu menurut Nabi, amal yang paling baik itu adalah yang berketerusan dia meskipun dia kecil. Kecil berketerusan kita amalkan, itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding besar tapi sesekali. Besar berhenti gitu. Itu tidak begitu disenangi. Namun alhamdulillah masih dalam koridor ataupun masih dalam circle orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua pesan yang disebutkan di dalam ayat ini. Kalau tunaikan dua pesan ini, bertakwa kepada Allah, ucapkan ucapan yang benar di waktu yang tepat, maka mendapatkan ganjaran. Apa ganjarannya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal kita. Apa amal yang akan diperbaiki oleh Allah? Di antara ulama Al-Quran ada yang menyebutkan makna yuslih lakum a'malakum itu artinya Allah akan hadirkan keikhlasan di dalam beribadah. Kita terkadang ikhlas, ada nilai ikhlas itu pun bertingkat dia. Dan Allah akan semakin kita bertakwa, semakin ucapkan ucapan yang baik, maka semakin ditinggikan nilai keikhlasan dalam beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau janji ataupun ganjaran pertama yang akan diperoleh bagi orang yang tunaikan dua perintah Allah di dalam ayat yang ke-70. Bapak-bapak, kita ingin sebutkan kata saleh gitu. Saleh itu biasanya orang ada, misalkan ada kawannya ataupun tetangganya yang lahiran, maka doa yang dia sampaikan semoga menjadi anak yang soleh gitu kan.
menjadi anak yang soleh. Soleh itu artinya apa? Soleh itu kalau dia berdiri sendiri, kata soleh itu, maka dia artinya tidak hanya menunjukkan kepada amal. Artinya jangan hanya dianggap ketika orang menyebutkan soleh itu hanya menunjukkan kepada amalnya saja. Sama kayak orang semoga menjadi anak yang soleh, jangan beranggapan itu hanya sekedar mendoakan semoga amal anak ini nanti ketika dia sudah beramal ataupun ketika dia sudah dewasa dia menunaikan amal-amal solehnya. Bukan hanya itu dia, tapi ketika dia sebutkan semoga menjadi anak yang soleh juga bermakna semoga badannya itu pun baik gitu. Jadi soleh itu maknanya adalah baik. Karena dalam Al-Quran itu ataupun dalam bahasa Arab itu banyak kata itu yang diterjemahkan ke bahasa kita itu terjemahannya satu gitu, padahal istilahnya banyak. Misalkan baik itu soleh baik juga, birrul walidain baik juga, mari ma'ruf baik juga, hasan baik juga. Banyak kata ini diterjemahkan dengan kata baik dalam bahasa kita. Tapi maksudnya soleh di situ adalah kalau di sini memang disebutkan yang Allah akan perbaiki itu adalah kualitas amal kita gitu. Yang kedua, kalau sudah dapat yang pertama itu, ganjaran yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amal kita dan Allah akan ampuni dosa-dosa. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memperbaiki, akan ampuni dosa-dosa kalian gitu. Dzunub dalam bahasa Al-Qur'an itu banyak dosanya. Kalau satu dosa itu disebut dengan dzanbun. Satu dosa itu terjemahkan dengan zanbun, dan zanbun itu bahasa lainnya itu adalah zailun. Zailun itu maknanya adalah ekor kuda gitu. Kalau ada misalkan adik kita ini dia rambutnya agak panjang, ketika diikat pas di kepalanya itu dengan ikatan rambut, maka dia ibaratkan ekor kuda gitu. Atau kita bayangkan ekor kuda. Maka kata ulama, kenapa zunubun itu disebut dengan zailun ataupun ibaratkan ekor kuda? Karena dosa itu akan senantiasa mengiringi kemanapun langkah orang yang pernah berbuat dosa. Mungkin Bapak Ibu yang kita muliakan, itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Moga ada manfaatnya pada kita bersama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima semua amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.